Jadi saya bilang, saya ingin menyatakan, sepertinya pusat kehancuran negara sedang terjadi di Merdeka Barat yang dinamakan Mahkamah Konstitusi, yang isinya 9 orang, yang sepertinya sudah mengalahkan suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, dan mereka adalah orang yang betul-betul melakukan apa yang mereka mau inginkan, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Daeng saya dulu mungkin Daeng heran kok ngomong tentang putusan MK. Kita ada 2 nih putusan MK nih ya. Putusan yang sudah dibacakan yaitu perpanjangan masa jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan. Yang kedua, isu mengenai penundaan pemilu melalui putusan proporsional tertutup yang dibocorkan oleh Denny Indrayana dan viral serta mau dikejar-kejar dia oleh penyidik. Mudah-mudahan tidak ya. Masa begitu-begitu dikriminalkan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa negara tidak mampu menyelesaikan persoalan jadinya. Nah, saya justru ingin meminta pandangan Daeng Didu, ya, Daeng saya Didu, dari sisi non hukumnya. Apa yang bisa dilihat dari kacamata non yuridis terhadap fenomena mengenai perpanjangan masa jabatan dari pimpinan KPK yang secara sosiologis ini, mohon maaf, banyak dipersoalkan, terutama dipersoalkan oleh Daeng Didu dan tentu saja Gerakan Indonesia Bersih Adi Mazhardi yang pernah melaporkan semua calon presiden. Oke, silakan Daeng Didu, nanti ke Adi Mazhardi. Saya dengan kejadian ini semakin yakin aksioma bahwa kalau berkumpul 10 orang hukum maka 11 pendapatnya. Ini semakin kuat saya dengan aksioma itu, karena saya seorang insinyur, mantan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia yang biasa bicara dengan pasti-pasti saja. Tapi biasa merekayasa juga ya? Merekayasa. Rekayasa sesuai dengan sunnatullah. Jadi itu bedanya ilmu eksakta dengan non eksakta. Nah, yang saya lihat begini sih. Saya tadi lagi mention seluruh ahli hukum tata negara, Mahfud MD, Jimli Asidiki, kemudian Yusri Issa Mahendra, Bung Refli Harun. Itu hidup nggak, Daeng? Bung Refli Harun, semua saya mention, mengingatkan kembali bahwa jangan sampai ahli-ahli hukum ini menjadi alat untuk membersihkan semuanya. Maksudnya itu membersihkan semuanya itu yang berbeda pendapat dibersihkan. Itu yang saya sangat was-was yang terjadi. Dan karena tanda-tanda ini, saya pikir mulai terjadi itu karena seakan-akan tidak ada lagi yang berani atau tidak ada lagi yang mau melawan terhadap keinginan kekuasaan. Itu saya pikir titik awalnya. Kalau di MK ini kan kita awali dengan bahwa pada saat Ketua MK menikah dengan adiknya Presiden, itu semua kita bertambah bahwa bagi yang punya etika, karena ini bersinggungan dengan kekuasaan Presiden, konflik of interest kemungkinan besar terjadi. Itu awal yang saya ini dikritik, tapi keluar dengan gaya arogan Ketua MK menyatakan ini urusan pribadiku, dengan gaya arogan seperti itu. Jadi, nah, masalah terus setelah itu habis masa jabatan beliau sebagai Ketua MK dan tidak mundur. Tidak mundur kan, hanya dimundurkan. Ya kan? Tidak mundur dan hanya dimundurkan. Terus akhirnya diadakan pemilihan, terpilih lagi kembali. Jadi mereka seakan-akan memang pokoknya mereka menyatakan lu bisa teriak apapun, gua bisa melakukan apapun. Kira-kira itu yang terjadi sekarang. Nah, sekarang agak aneh sekali. Bayangkan pimpinan KPK meminta dirinya diperpanjang masa jabatannya, meminta dirinya diperpanjang. Ali Gufron kan ke pimpinan KPK. Bolehkah Said Didu juga meminta jangan pensiunkan saya?
Kan sama aja, kan. Nah, bolehkah nanti atau Refli Harun meminta betul menjadi BUMN itu terus menerus ya, ya kan. Nah, ini kan sesuatu yang sudah tidak masuk akal. Harusnya menyatakan Anda tidak punya hak hukum karena Anda konflik kepentingan terhadap usulan Anda. Ya kan, itu kan sana. Nah, lucunya ini kan. Jadi, nah ini seakan-akan tidak ada masalah. Seakan-akan tidak ada masalah. Nah, yang menarik, pas Pak SBY keluar, semua keluar menghantam Pak SBY. Gitu kan. Nah, mencoba Pak SBY meluruskan, cobalah kira-kira demi bangsa dan negara, sekarang semua keluar untuk menghantam beliau. Nah sekarang yang saya was-wasnya ini, karena ini semua bisa dilakukan, siapa tahu apa yang dikatakan Pak Gatot Nurmantio, bahwa bisa saja ini ada utusan ke MK agar presiden boleh presiden dan wakil presiden umurnya boleh di bawah 40 tahun. Untuk membuka jalan Gibran menjadi wakil presiden. Karena kalau ditolak, kan lucu, kenapa Anda tolak sementara yang KPK Anda terima? Ya kan. Nah, jadi mungkin nanti seluruh kepala desa yang kemarin minta masa jabatan menjadi 20 tahun apa berapa tahun tuh? 8 tahun menjadi berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun mau nambah lagi kan? 8 tahun menjadi dia 6 tahun menjadi 9 tahun. 6 tahun menjadi 9 tahun. Ya. Nah, kalau ini masuk juga ke MK, maka nanti para jenderal juga minta pensiunan 75 tahun lah, gitulah semua kan. Karena pensiunan polisi, pensiunan tentara akan minta semua itu. Jadi saya ingin menyatakan, sepertinya pusat kehancuran negara sedang terjadi di Merdeka Barat yang dinamakan Mahkamah Konstitusi, yang isinya 9 orang, yang sepertinya sudah mengalahkan suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, dan mereka adalah orang yang betul-betul melakukan apa yang mereka mau inginkan, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Nah, tapi ini juga tidak heran, karena sangat menarik. Coba bayangkan hakim Mahkamah Konstitusi dulu dipecat oleh DPR. Terbayang oleh kita DPR memecat hakim. Jadi menurut saya, apa Presiden Jokowi, rezim Presiden Jokowi ini betul-betul sudah menghancurkan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada lagi sendi kehidupan yang disimpan untuk menjaga negara ini. Bahkan saya menyatakan, Pak Refli Harun, sekarang sudah tidak ada lagi lembaga negara di Indonesia. Yang ada adalah lembaga pelaksana kekuasaan yang diinginkan oleh presiden. Itu menurut saya tidak jauh beda lagi, tidak berbeda lagi sama sekali dengan sistem pemerintahan komunis. Itu adalah di bawah satu komando.